Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 2 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Saudara, saya tetap menyarankan Anda membaca semuanya karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saul mempunyai gundik yang bernama Rizpa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Ishiboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Ishiboset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Ya, saudara sekalian, teguran daripada Ishiboset ternyata membawa dampak yang luar biasa. Satu dampak yang tidak akan mungkin dia sangka-sangka sebenarnya gitu ya. Apakah benar Abner itu mengganggu gundik mantannya Raja Saul begitu ya? Memang ya mungkin nggak ada fakta atau mungkin hanya sekedar rumor, gosip yang didengar oleh Ishiboset begitu ya. Dan zaman dulu, bahkan zaman now juga, kalau yang katanya itu gosip dan rumor, itu 90% itu benar begitu. Nah, memang kesimpulannya ya bisa iya, bisa tidak begitu karena Abner sendiri menyangkal hal tersebut. Mungkin yang ditakutkan oleh Ishiboset itu adalah pengaruh Abner yang semakin kuat tadi di ayat yang ke-6 kalau saudara-saudara membaca semuanya. Jadi memang mungkin itu ketakutannya Ishiboset bahwa Abner itu makin lama makin makin besar pengaruhnya. Ishiboset perlu menunjukkan bahwa wibawanya sebagai raja di hadapan Abner itu sangat penting. Jadi memang Ishiboset suka tidak suka, dia harus menegur Abner. Apakah itu benar atau tidak, setidaknya dia ingin menunjukkan bahwa akulah yang menjadi raja, bukan kamu, hai Abner. Dia kira demikian. Tapi memang ada satu dampak yang Ishiboset tidak duga-duga yang terjadi di kemudiannya. Dampaknya itu adalah Abner mendukung Daud karena ia menganggap Ishiboset menghina dia dan tidak menganggap jasanya. Sangat emosional, Abner marah begitu dan dia sendiri menganggap bahwa saya sudah nggak dianggap lagi nih sama keluarganya Saul. Strategi yang dilakukan untuk bisa pindah ke kubunya Daud adalah ia mengirim utusan kepada Daud dan bersedia melakukan permintaan Daud, yaitu Daud meminta Mikal yang dulu pernah mau dijodohkan oleh Raja Saul kepada dia, tetapi tidak jadi begitu. Kemudian mengumpulkan semua orang Israel agar mengadakan perjanjian dan mengakui Daud sebagai raja mereka. Ya, ini bagus ya, lobby-lobby dulu gitu ya kepada tua-tua Israel begitu. Dan Daud semakin kuat, sementara Ishiboset keluarganya, Saul, semakin lemah. Jadi dampak ini luar biasa. Gerakan Abner ini, yang di luar dugaan oleh Ishiboset ini, ternyata membawa masalah pengaruh wilayah dan juga wibawanya begitu ya. Sehingga saya meyakini itu rumornya semakin besar begitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abner itu sungguh-sungguh membahayakan kedudukan daripada Ishiboset. Saudara sekalian, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama mengenai masalah tegur-menegur. Ishiboset mungkin tidak punya data dan fakta, lalu menegur Abner. Atau dia hanya mendengar kata-kata orang, rumor, begitu, lalu menegur Abner. Sehingga Abner mungkin benar, tetapi karena masalah gengsi, masalah dan lain sebagainya, ngamuk, jadi seolah-olah Ishibosetnya salah. Atau memang benar, Ishibosetnya yang salah menegurnya begitu ya. Artinya apa yang dia tegur itu tidak dilakukan oleh Abner. Nah, saudara, saya yakin kita pernah mengalami hal-hal demikian yang membuat kita menjadi pusing begitu ya. Dan maksud daripada tegurannya kita itu adalah baik, namun caranya tidak tepat, maka menghasilkan perpecahan.
Hasil daripada teguran kita yang kita yakini itu benar, kadang-kadang tidak direspon dengan sangat baik dan akhirnya pecah. Nah, saudara, ini memang ya antara bagaimana ya? Antara jangan berhenti menegur juga gitu ya. Jadi takut-takut tegur, nanti marah, nanti pergi gitu ya. Jangan juga. Tetapi juga jangan sembarangan lalu tegur sana tegur sini gitu ya tanpa melihat situasi dan keadaan, apalagi melihat faktanya apakah dia benar atau tidak begitu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk meminta hikmat Tuhan ketika akan menegur. Jika hari ini saudara akan berpikir untuk menegur seseorang, menasihati seseorang, dan lain sebagainya, maka terlebih dahulu tidak salah untuk meminta hikmat Tuhan. Supaya tidak terjadi perpecahan, tetapi terjadi perdamaian. Saudara, itu yang kita butuhkan pada saat ini. Teguran perlu untuk mengingatkan. Nasihat perlu untuk menguatkan. Dan semuanya ini dibalut dengan meminta hikmat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.